kunyatin sallallahu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa'allahu rahimahullah wa nafa'ana bih wa barakatuh ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum ajma'in. Ada satu kisah ya, datang dari Al-Imam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Shihab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lama tuwfiya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, tatkala wafat salah seorang ulama, ya seorang wali juga solihin, termasuk daripada orang soleh yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Tatkala beliau meninggal, lalu dimakamkan di sebuah kuburan. Rafa'allahu al-'adzaba amman kana bi qurbihi min ahli al-maqbarah. Allah angkat azab atau siksa daripada orang yang ada di dekatnya, daripada penghuni kubur. Ya, Allah angkat siksa para arwah ya yang di dekat makom atau kuburan Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ya, faghfara li isrina alfan mimman an yamini, maka Allah ampuni 20.000 daripada orang yang ada di samping kanan daripada makom Syekh Ma'ruf Al-Karhi. 20.000 ya, sedikit banyak 20.000 banyak. 20.000 arwah yang lagi diazab, disiksa oleh Allah Ta'ala tersebab di situ dikuburkannya seorang ulama, seorang solihin, seorang wali. Allah ampuni 20.000 arwah yang lagi disiksa. Wa isrina alfan mimman an shimalih, dan 20.000 arwah orang yang ada di sebelah kiri. Berarti 40.000 ya arwah yang lagi disiksa diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, diangkat azabnya tersebab dikuburkannya seorang ulama. Nah, itulah keuntungan ya kalau di sebuah makom atau kuburan, di situ dikubur seorang waliullah. Ya, nah ini apa namanya, jarang kita dapati. Enggak setiap kuburan di situ ada wali min auliyaillah. Gitu. Makanya beberapa ulama kepengen dia kubur ketika dia wafat di dekat daripada makom orang-orang soleh. Agar apa? Agar bisa memperoleh daripada ampunan Allah Ta'ala tersebab daripada dia. Gitu. Nah, maka kita juga ya harus apa namanya mempersiapkan segala sesuatu nih. Maka kebanyakan kalau orang dulu pengen dikuburin di samping makam ayahnya misalnya atau kakeknya yang memang mereka itu orang-orang soleh. Ya, kalau di Kober, wah itu Kober banyak tuh. Kober alhamdulillah ya ada juga di sana orang-orang soleh yang dikubur daripada guru-guru kita, para ulama-ulama kita, gitu kan? Insya Allah ya tersebab daripada mereka Allah Ta'ala ampuni itu ya dosa. Mungkin di situ ada kuburan orang tua kita, ada kuburan daripada kakek nenek kita. Kadang-kadang kan ditumpuk ya berapa kali tumpukan. Mungkin di situ ada saudara kita dikuburkan di situ. Insya Allah
yaitu sebab daripada orang soleh tersebut, wali tersebut Allah angkat. Ya. Wa kadzalika lamma tufiya ahadul masyayikh min ali Bagusyair. Begitu juga tatkala dikuburkannya salah seorang guru daripada keluarga Bagusyair. Ada juga nih ya seorang syekh ya bangsanya Bagusyair. Tatkala dia meninggal dunia, wadufina bi turbah al-Musaf, dimakamkan di pekuburan Musaf di Qasam, di daerah Qasam ya, di Yaman atau di mana. Ra'a ba'dul fudala fil manami. Itu sebagian orang-orang alim ya atau orang-orang apa namanya solihin dia mimpi ya, mimpi dalam tidurnya qariban lahu. Enggak lama tuh dia mimpi ya ketika Syekh Bagusyair ini wafat, kemudian dikuburkan di satu kuburan. Kuburan di Syekh Bagusyair di halatin thayyibah. Si orang soleh ini dia mimpiin ya kuburan yang ada di dekat kuburannya Syekh Bagusyair. Ya. Jadi kan kalau kuburan ya pasti dempet-dempetan kan. Nah di sebelah daripada kuburan Syekh Bagusyair ini itu diimpiin oleh seorang masyayikh atau orang-orang solihin dalam keadaan bihalatin thayyibah, dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus. Ba'da ra'ahu marratan qabla bihalatin sayyi'ah. Padahal sebelum-sebelumnya si orang soleh ini mimpi kalau dia itu dalam keadaan jelek, dalam keadaan buruk, dalam keadaan disiksa sama Allah Ta'ala. Tapi ketika Syekh Bagusyair dimakamkan di tempat tersebut, berubah keadaannya menjadi apa? Menjadi baik gitu ya, menjadi bagus, menjadi senang. Faqala lahu, ini yang mimpiin nanya ya sama si ruh itu, mali araka qad tahassarat halatuk. Wah ya, kok bisa begitu tuh? Ane lihat ente sekarang keadaannya bagus banget, padahal sebelum-sebelumnya ente lagi disiksa sama Allah Ta'ala. Ya, padahal dijawab masih arwah ini, si ruh ini nih. Rafa'allahu 'anil 'adzaba biwasitati hadha syekh. Allah angkat azab aneh, siksaan aneh karena perantara daripada si syekh ini, Syekh Bagusyair. Lama kubiro bil qurbi min, tatkala dia dikuburin di samping kuburan aneh. Ya, lihat tuh orang soleh, kemanfaatannya bukan hanya ketika dia masih hidup, ya kan? Orang waliullah kemanfaatannya ya bukan hanya ketika mereka masih hidup, masya Allah, dia memberi kemanfaatan, memberi cahaya, gitu kan? Bagi setiap orang dalam ilmunya, dalam didikannya, dalam bimbingannya, sehingga orang melek, mengenal agamanya. Itu orang soleh, ulama, para wali bersinar di masa hidupnya. Ketika wafatnya pun dia memberikan sesuatu kebaikan kepada siapa? Kepada paling utama kuburan-kuburan yang ada di samping daripada ya si syekh ya. Summa qala, kemudian dia mengatakan, lama kubira bi hadhihi al-maqbarah As-Sayyid al-Habib Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail al-ma'ruf bi muqaddami turbatil musaf rafa'allahu al-'adzaba an ahli al-maqbarah jami'in. Habib Alwini bin Abdullah bin Syihab, beliau mengatakan juga bahwasanya tatkala dikuburkannya Sayyidul Habib Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail, itu juga Allah angkat siksa daripada
ahlul makbarah, ya, apa orang-orang yang dikuburin pada di tempat kuburan tersebut, jami'in semuanya diangkat, ya, siksanya oleh Allah Taala tersebab daripada dikuburkannya orang soleh, ya. Nah, sudah, maka beruntunglah ya kalau daripada orang tua kita, ya, atau famili kita yang ketika dikubur di sebelah daripada orang soleh. Jangan sampai sebelahnya kang mabok, ya kan, kang judi, ya tetangga lagi. Mana gue tahu hidupnya. Ya, anak-anak kan kita kalau lagi nganter ya, nganter ke pemakaman, nganter ke kuburan, di situ kan kita bisa lihat. Nah, perhatikan tuh, gitu kan, makom-makom atau kuburan daripada orang yang ingin ziarahi, siapa di sebelahnya, gitu. Apalagi di dalam makom tersebut, di situ dikuburkan, insya Allah walaupun jaraknya apa ya, apa namanya istilahnya? Kalau kan ada bagian-bagian itu. Blok. Oh iya, ya, ada blok mahal, ada blok murah. Kalau banjir murah. Ya, tapi masih satu Blok. iya, satu blok murah. Gitu kan? Kalau di Kober, ya Umi hanya Barkah, ya. Istri daripada Sayyidul Wali Habib Abdurrahman bin Ahmad Sugab, yang kata Walidi termasuk waliyah. Dia seorang wali. Mudah-mudahan aja. Amin, amin ya Allah. Ya, siapapun yang dikubur dia di makbarah daripada TPU Kober Omongah, ya, sebab beliau solihin, orang soleh, solihah, ya Allah Taala angkat. Yang diberi nikmat Allah kasih lagi kenikmatan. Ya, maka harus pilih-pilih ente kalau mau wafat, mau meninggal, harus pilih. Ya kan? Jangan sono aja. Di mana? Di kampung. Fotonya ya begituan semua. Ya kan? Atau nggak apa-apa keluarga, asal di dalam keluarga situ ada orang soleh. Ya kan? Jangan tenang aja, ini mah udah ada kuburan keluarga. Ya, kan keluarganya berganjulan dulu. Iya kan? Ya, itu berpengaruh nih. Ya, kalau dari kisah ini, gitu kan? Nyatanya dalam kehidupan dan dalam kematian itu berpengaruh. Makanya kan Nabi bilang, nyuruh sama kita kalau kubur itu jangan di sebelah orang yang ahlul maksiat. Khawatir apa ya? Kita keberisikan dengan siksa yang Allah berikan kepada dia. Ya, ketika di dunia aja, kalau kita berdampingan sama orang soleh, insya Allah ada air, nyaman, bahagia, gitu kan? Coba tapi kalau bersebelahan sama orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah jamaah, nggak pernah puasa, waduh, style musik maunya di pagi maghrib setel musik. Nah itu kan nggak ada otak yang model begitu. Dia di masa hidup aja tetangga aja bisa mempengaruhi, ya kan? Soleh atau tidak, ya. Itu satu ya. Tuh kisah yang satu yang insya Allah jadi pelajaran ya buat kita semua. Sekarang datang dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Beliau mengatakan kana qaryatani indahuma salihatan wal ukhra salihah. Ada dua desa. Yang satu desanya soleh, yang satu lagi toleh. Toleh apa toleh? Toleh. Ya, pakai to ya. Yang satu pakai sod, salihah. Itu baik. Tapi kalau tolihah itu lawannya dari baik. Ya, itu orang-orang durhaka sama Tuhan. Jadi ada kampung tuh, ada dua kampung bersebelahan. Ya, yang satu pulau, yang satu rusun. Gak tahu yang solehnya yang mana.
yang solehnya puluh, solehanya rusun, ya kan? Apa rusun soleha, puluh, soleha, apa dua-duanya soleha. Ini terjadi nih. Ya apa yang diucapkan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Fakharaja rajulun min al-qaryati salihah yuridul qaryata salihah. Satu waktu ada seseorang laki-laki, dia keluar dari desa yang jelek, desa yang ahli maksiat, dia pergi kemana? Ke desa yang baik. Ya, cuma kunjungin doang, nggak tahu apa tujuannya apa, gitu kan? Fatahul malakul maut, hai insyaallah. Nggak tahunya datang siapa? Malakul maut, malaikat Israil. Diambil nyawanya. Ketika seorang laki-laki ini dari desa yang maksiat menuju ke desa yang baik, diambil nyawanya, mati. Ya. Bakasara fil malak wa syaitan. Ribut malaikat sama setan. Tuh. Iya kan? Badai pengen apa ya? Rebutan ruh. Bahwa syaitan, wallahi ma'aswalikat. Demi Allah, kata setan, dia memang kerjaannya maksiat doang. Agak ada ibadah sama sekali. Jadi ini hak anak, kata setan. Kalau malam kita udah kerja di rumah, enak aja. Dia kan datang mau maulid. Mau tobat, ya kan? Tobatnya nanti maulid, kan bisa juga tuh ente. Kan kata Habib Ali kan gitu ya. Masih kama majmu'al maulidi, gitu kan? Gak ada satu perkumpulan seperti perkumpulan maulid. Karena disitulah Allah Ta'ala turunkan rahmatnya, ampunannya, segala macam. Itu hari-hari kan ngomong begitu. Jadi hati-hati. Atau majelis ilmu, majelis tata, majelis tahlil. Ya, orang-orang yang apa? Yang bukan jualan segala macam. Biarin aja. Kalau dia nggak sholat, apa nggak segala macam. Ya, ahli maksiat, dia datang ke majelis tahlil, meninggal, gitu kan? Atau kecelakaan atau kayak gimana? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala punya kehendak. Itu ribut tuh, malaikat sama setan ribut. Gitu kan? Malaikat sama setan itu ribut. Faqadarallahu bainahuma ayyanzura ila ayyihima azraf. Akhirnya Allah tentuin ya kepada malaikat dan setan. Udah lihat aja mana yang paling dekat. Apakah dia lebih dekat ke tempat kebaikan, ya kan? Ya, desa yang baik, atau masih lebih dekat apa? Ke desa yang buruk. Bahwa janahu aqrabu ila qaryati salihati shibrin. Ketika diukur nggak tahunya apa? Ya, dia lebih dekat ke desa yang baik, disiplin cuma sejengkal doang. Cuma sejengkal dari desa A, ya kan, jarak 50 meter. Ya, ke desa B. Itu cuma 25, berapa gitu. Gitu kan? Berarti masih tengah-tengah nih. Takdir ilahi, dia wafat. Entah karena ya apaan segala macam, Allah alam, gitu kan? Fadhkurullah, maka diampuni dosanya Allah. Lihat, hati-hati. Ya, maka ketika ada orang yang wafat dan meninggal, sejelek apapun dia dalam perbuatan, ketika kita nggak tahu niatnya dia mau ngapain, ya kan? Tujuannya dia mau ngapain? Kali-kali aja deh dengan dia mau misalkan silaturahmi, kan silaturahmi baik, ya kan? Atau dia mau menghadiri suatu kajian atau hadir haul, hadir apa? Maulid yang di situ dihadiri oleh orang-orang solihin. Wafat, bisa Allah Ta'ala ampuni dan masukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Itulah pengaruh daripada tempat
kebaikan. Iya kan? Itu pengaruh daripada tempat kebaikan, wilayah kebaikan, desa kebaikan, kota kebaikan. Bisa Allah Ta'ala maafkan ya segala dosa-dosa seseorang tersebab karena dia mau cuman kunjungi doang. Bahkan dia belum apa-apain, baru pengen aja Allah ampunin. Gimana kalau dia sampai datang duduk dengerin? Nah, tentu pasti dia akan memperoleh pertolongan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi kita alhamdulillah tinggal di kampung Pulau, ya kan? Yang mungkin kalau kita perhatikan jarang di kota Jakarta atau di kota-kota lain sebagaimana di wilayah ya kampung Pulau ini. Majelis taklim banyak, ya kan? Sekolahnya banyak, maulidnya banyak, ya kan? Tahlilannya banyak. Iya, yasinannya banyak. Iya kan? Wah, beruntung deh. Kita yang ada di dalam sini kali-kali aja. Mudah-mudahan, walaupun kita begajulan gitu kan. Enggak aja gitu kan. Alhamdulillah kita bertanda sama apalagi ada makam rahmat ini. Ya, musim itu kayak kosis lah. Apa yang mesti dikhawatirkan? Gitu kan? Asal jangan pindah. Ada pindah jauh pulau jauh. Makanya cari gitu kan. Ya, cari rumah atau tempat yang kita mau pindah. Di situ ada orang soleh. Di situ ada nggak majelis ilmu agama? Di situ ada nggak ya orang apa ya? Apalagi di situ ada wali Allah di situ. Nah, kalau nggak ada sama sekali jangan. Kenapa? Karena bisa pengaruh daripada kehidupan kita. Ya, ini karena diganggu sama kita jeder. Ya, gitu ya. Dan ada manfaatnya. Ya buat kita semuanya. Ya. Jadi intinya apa? Pengaruh orang yang soleh ataupun tempat kebaikan ketika masih hidup dan ketika wafat itu sama, ya kan? Menebar kebaikan. Maka jangan jauh-jauh sama orang soleh, udah gitu aja. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Taala ya, kepada termasuk daripada minas sholihin, orang-orang soleh, orang-orang yang bakti kepada Allah dan Rasul, yang dicintai oleh Allah dan Rasul dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dikumpulkan sebagaimana tawassul. Dia sejawari buat ikuni bihim. Apa tawassulnya walid? Ikuni bihim wa dzurriyyati wa syi'ati wa asyirati. Kumpulkan aku dari beliau kan? Kumpulkan aku dengan mereka para aulia, para salihin. Ya, wa asyirati keluarga aku, wa syi'ati dan pengikut aku. Apa lagi? Wa dzurriyyati bihim wa dzurriyyati anak cucu aku. Ya, anak cucu aku juga ya Allah kumpulin amal mereka. Ya kan? Kemudian keluarga aku dan juga pengikut aku. Ya, agar